Yo, kali ini aku akan membawakan sebuah film berjudul The Lucky One yang dirilis pada tahun 2012. Film ini bercerita tentang seorang prajurit Amerika yang bernama Logan yang hidupnya selama di medan perang Irak selalu terselamatkan berkat sebuah foto wanita yang ia tidak sengaja temukan. Sudah terhitung 2 kali Logan selamat dari bahaya. Bahkan, dia satu-satunya dari timnya yang selamat saat terjadi sebuah ledakan. Ingin membalas budi karena telah menyelamatkan nyawanya, Logan kemudian mencari kebenaran tentang siapa sebenarnya wanita yang ada dalam foto tersebut. Film ini dibintangi oleh Zac Efron sebagai Logan dan Taylor Schilling sebagai Beth. Bagaimana perjalanan Logan dalam mencari malaikat pelindungnya? Mari kita saksikan The Lucky One by Chasing Movie. Film dimulai dengan memperlihatkan adegan tentara Amerika yang sedang melakukan penggerebekan. Namun sialnya, mereka kemudian disergap oleh para tentara Taliban yang mendesak mereka untuk harus mundur. Keesokan harinya, saat sedang berjaga bersama rekan tentaranya, Logan melihat sesuatu yang membuatnya merasa silau. Karena penasaran dengan benda itu, Logan segera menghampirinya. Dan saat ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah foto seorang wanita dengan sebuah tulisan Keep Safe yang artinya tetap aman di belakang foto itu. Tepat di saat itu, tiba-tiba terjadi ledakan mortir yang menewaskan ketiga rekan tentaranya. Malam harinya, ia kemudian menanyakan kepada rekan tentaranya yang sedang berpesta tentang siapa wanita itu. Namun sayangnya, tidak ada satupun rekannya yang mengenal siapa wanita yang ada di foto itu. Keesokan harinya, pada saat Logan melakukan konvoi bersama rekan-rekannya, teman yang berada dalam satu mobil menyuruh Logan untuk mencari tahu tentang siapa wanita itu dan menyuruhnya untuk berterima kasih kepadanya. Karena berkat fotonya, Logan tetap bisa bertahan hidup. Tidak lama setelah obrolan mereka, tiba-tiba terjadi ledakan pada konvoi kendaraan mereka. Dan adegan kemudian berpindah memperlihatkan Logan yang berada di sebuah terminal untuk menuju ke rumah kakaknya. Kedatangan ke rumahnya disambut oleh anjingnya yang bernama Zeus. Di pagi harinya, di saat Logan dan kakaknya sedang membersihkan peralatan dapur, tiba-tiba Logan terkejut saat keponakannya bermain game dengan suara yang cukup besar. Untuk yang belum tahu, hal ini biasanya cukup umum terjadi kepada tentara-tentara Amerika. Ini biasa disebut dengan sindrom PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Melihat reaksi Logan, membuat ibu menyuruh para bocil untuk bermain di luar. Tidak lama setelah itu, di saat Logan sedang tertidur, bocil-bocil ini mencoba untuk membuat Logan terkejut dengan mengkagetinya dan merekamnya untuk melihat reaksinya saat terkejut. Karena Logan merupakan seorang mantan marinir yang terlatih, dengan sigap ia langsung membanting bocil itu ke kasur dan hampir mengajarnya. Dengan merasa bersalah, Logan meminta maaf kepada para bocil itu. Cil, main PUBG kayak apa kek? Jahil bener. Melihat hal ini, kakak Logan menyuruhnya untuk memeriksa keadaan Logan. Dengan penuh tanya dalam dirinya, Logan merasa masih ada hutang yang harus ia bayar dan berencana untuk mencari tahu tentang siapa wanita yang ada dalam foto yang ia temukan, yang selama ini telah menyelamatkan hidupnya selama di medan perang. Melalui video yang ia rekam, Logan berpamitan kepada kakaknya. Dengan ditemani oleh anjingnya, Logan berjalan kaki untuk mencari mercusuar yang ada dalam foto itu. Dengan harapan
itu akan mempermudah proses pencariannya. Setelah berjalan cukup jauh, tibalah Logan di sebuah daerah yang memiliki mercusuar yang sama persis dengan foto yang ia bawa. Setelah bertanya ke sana kemari tentang identitas wanita yang ada dalam foto yang ia bawa, akhirnya ia mengetahui tentang siapa wanita itu dari seorang pria di dalam bar. Wanita itu adalah Beth Green yang menjalankan sebuah tempat perawatan dan penitipan anjing. Tidak lama kemudian, Logan mendatangi kediaman Beth dan berkenalan dengannya. Ketika akan menyampaikan tujuannya datang ke sana, tiba-tiba HP Beth berdering dan memotong obrolan mereka berdua. Beth kemudian mengajak Logan untuk masuk ke kantornya. Setelah menjawab semua panggilan masuk mengenai jadwal penitipan anjing dan pelatihannya, Beth kemudian menanyakan apa yang menjadi tujuan kedatangan Logan ke tempatnya. Awalnya Beth mengira Logan akan menitipkan anjingnya kepadanya. Namun, bukan itu yang menjadi tujuan kedatangan Logan. Saat Logan akan mengeluarkan foto Beth yang ia simpan, dengan tidak sengaja, ia mengeluarkan potongan kertas koran dari dompetnya. Melihat hal itu, sontak membuat Beth berpikir kalau kedatangan Logan ke tempatnya untuk melamar pekerjaan yang ia iklankan di koran. Dengan memotong omongan Logan, Beth menjelaskan kepada Logan tentang pekerjaannya yang harus membersihkan kandang anjing, memberi makan, dan mengajak jalan-jalan. Dan Beth memohon agar Logan dapat membantu, karena mereka sangat butuh karyawan. Mendengar hal itu, Logan sempat terdiam karena bukan itu awal tujuan ia datang ke sana. Namun, melihat Beth yang penuh harap, akhirnya Logan menerima tawaran tersebut dan mengisi semua data pada kertas formulir yang telah diberikan pada Logan. Dengan berbahasa basi, Beth pun kemudian bertanya kepada Logan tentang pengalaman kerja Logan dalam merawat anjing. Logan pun menjawab kalau ia pernah bekerja dengan anjing pelacak bom di Angkatan Laut. Hal ini membuat Beth terdiam seketika. Ia kemudian menyuruh Logan untuk tidak perlu mengisi formulir tersebut dan memintanya untuk meninggalkan nomor teleponnya dan Beth akan menghubunginya. Logan yang tahu kalau Beth meragukannya kemudian mengatakan kalau Beth mengalami kesulitan dalam mencari karyawan untuk bekerja di tempatnya, yang kemudian dipotong oleh Beth dengan mengatakan mengapa Logan datang jauh-jauh berkendara dari Colorado ke Louisiana hanya untuk menjadi perawat anjing. Dengan santainya, Logan menjawab kalau ia datang dengan berjalan kaki dari Colorado ke Louisiana karena dia suka berjalan kaki. Mendengar hal ini, Beth segera pergi mendatangi neneknya yang bernama Ellie dan memberitahu kalau ada pria gila yang datang untuk melamar kerja di tempat mereka. Ia meminta Ellie untuk mengusirnya. Namun menurut Ellie, Logan bukanlah pria yang berbahaya. Tidak lama setelah itu, Ellie pun datang menghampiri Logan dan menanyakan tujuan Logan bekerja di sana. Dengan santai, Logan menjawab kalau pekerjaan merawat anjing adalah pekerjaan yang menenteramkan. Mendengar hal itu, dengan nada bercanda, Ellie kemudian bertanya, di mana sebelumnya ia bekerja? Apakah di Wall Street? Dengan penuh wibawa, Logan mengatakan kalau ia bekerja di Angkatan Laut. Ellie cukup kagum melihat kemampuan Logan dalam melatih anjingnya. Tidak lama setelah itu, Logan pun pergi. Beth pun bertanya kepada Ellie bagaimana ia membuat Logan pergi. Dengan santai, Ellie menjawab kalau ia memberikan pekerjaan kepada Logan dan mengatakan kepada Beth kalau mereka membutuhkan seseorang untuk membantu mereka. Karena Logan tidak memiliki tempat tinggal, maka ia menyewa sebuah rumah yang nampak tidak terurus. Setelah melihat kondisi rumah tersebut, Logan pun sepakat untuk menyewa tempat tersebut. Keesokan harinya, terlihat Logan yang sudah mulai bekerja di tempat Beth. Logan pun diajak Ellie untuk berkeliling di tempat mereka.
dan menunjukkan anjing-anjing yang mereka rawat di sana. Tidak jauh dari sana, terlihat anak Beth yang memperhatikan Logan. Ia bertanya kepada ibunya tentang siapa Logan. Beth pun menjawab kalau Logan adalah karyawan baru yang bekerja di tempat mereka. Terlihat Logan yang cukup sibuk dengan rutinitasnya dalam merawat anjing di tempat ia bekerja dan membersihkan rumah yang ia sewa. Bahkan, ia mampu memperbaiki truk tua yang sudah lama rusak di tempat Beth dan membuat mereka kaget dengan Logan yang tidak bisa diam bekerja. Tidak lama kemudian, datanglah seorang polisi yang bernama Kate yang merupakan mantan suami Beth. Yap, Beth adalah seorang janda. Melihat polisi yang datang ke sana, segera Logan datang menghampirinya. Dari melihat wajah orang ini, kita bisa tahu kalau karakter dia dalam film ini pasti menyebalkan. Dan benar saja, dengan sombongnya, ia menyuruh Logan untuk meletakkan tangannya di meja dan memeriksanya. Ia pun mengetahui kalau Logan adalah mantan anggota Angkatan Laut. Tidak lama setelah itu, ia menyuruh Logan untuk menyampaikan pesannya. Kalau ia akan menemui Beth jam 4 sore. Ia kemudian melemparkan dompet Logan ke atas meja dan pergi meninggalkannya. Adegan berpindah memperlihatkan Beth dan anaknya yang sedang bersiap-siap untuk menuju acara penggalangan dana seorang hakim yang tidak lain adalah mertuanya. Sebelum berangkat, Beth berpapasan dengan Logan. Setibanya di sana, Beth bertemu dengan mantan suaminya yang bertanya tentang hubungan dia dan tentara itu, yaitu Logan. Namun, Beth menjawab kalau dia tidak ada urusan dengannya. Di acara ini, Beth bertemu dengan mertuanya yang merupakan seorang hakim yang cukup terhormat di tempat dia tinggal. Dari sini kita bisa mengetahui kalau mertua Beth sangat menyayangi cucunya dan tidak begitu akur dengan putranya sendiri, yaitu Kate yang menyebalkan ini. Keesokan paginya, terlihat Beth yang sedang jogging dengan membawa anjing-anjingnya ke sebuah sungai dan mengajak anjing-anjingnya untuk bermain di sana. Tidak lama kemudian, datang Logan yang melihat Beth yang sedang asik bermain. Beth kemudian tersadar dengan keberadaan Logan yang sedang melihatnya, membuat ia menjadi salah tingkah. Saat Beth masuk rumah, ia menceritakan tentang betapa menjengkelkannya Logan kepada Ellie. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat Logan sedang berbicara dengan Ellie di sana. Ia bercerita tentang kehidupan yang suka berpindah-pindah dan bercerita betapa ia sangat suka filsafat dan membaca. Mendengar hal ini, memancing Beth untuk menguji pengetahuan Logan tentang filsafat dengan meminta kepada Logan untuk memberikan kutipan filsafat yang ia sukai. Dan Logan pun memberikan kutipannya, yaitu, terkadang pertanyaan begitu rumit, tapi jawabannya sederhana. Dengan pedenya, Beth pun menebak kalau itu adalah kutipan dari Voltaire. Dengan santai, Logan menjawab kalau itu adalah kutipan dari Dr. Seuss. Buat yang belum tahu siapa Dr. Seuss, dia adalah seorang kartunis dari Amerika. Mendengar hal itu, Ellie hanya tertawa dan membuat Beth merasa kesal dan malu. Adegan berpindah memperlihatkan Beth yang mengajar sebagai seorang guru paruh waktu. Setelah selesai mengajar, rekan Beth memintanya untuk bekerja full-time di sekolah itu, mengingat guru yang lain tidak akan kembali mengajar di sana. Namun, Beth menolak tawaran itu. Di sini, terlihat putra Beth yang sering dijahili teman-temannya karena anaknya adalah seorang pemain biola,
yang di mata teman-temannya hanya anak perempuanlah yang bermain biola. Tepat di saat itu, Beth datang dan membuat anak-anak itu lari meninggalkan putranya. Saat Logan sedang berjalan bersama Zeus anjingnya, ia mendengar suara biola yang dimainkan oleh putra Beth yang sedang latihan di atas rumah pohon. Logan pun memuji permainannya yang tidak terlalu buruk dan melanjutkan kembali jalan-jalannya bersama Zeus. Hingga tibalah mereka melewati halaman rumah Beth. Terlihat, Beth yang sedang memandangi Logan dengan cukup lama. Ellie hanya tersenyum mengetahui hal ini. Keesokannya, setelah Logan mengembalikan seekor anjing kepada pemiliknya, ia langsung mengantar Ellie untuk pergi latihan paduan suara. Di dalam mobil, Ellie bercerita kalau ia dilarang mengemudi oleh Beth setelah ia mengalami stroke. Ia juga menceritakan kalau ia juga memiliki seorang cucu yang bertugas di angkatan laut, namun telah gugur di tahun keduanya. Ellie kemudian memberikan nasihat kepada Logan kalau ia telah hidup cukup lama. Kehilangan banyak orang membuatnya belajar untuk menghargai ingatan yang ia miliki, dan berhentilah menyesali hal yang pernah kau alami. Saat Logan kembali ke rumah Beth, ia tidak menemui siapapun di sana. Melihat sebuah piano, Logan pun memainkannya. Tanpa menyadari, putra Beth, yaitu Ben, ada di sana mendengarkan ia bermain. Setelah semua pekerjaannya selesai, Logan berpamitan kepada Beth. Namun, Ben mencoba menahannya. Mereka pun berdansa bersama dan menikmati makan malam. Ben memberitahu kepada Logan kalau ibunya pernah mendapatkan tawaran beasiswa. Namun, tidak jadi ia ambil karena ia sedang mengandungnya. Setelah berbincang di ruang makan, Ben kemudian mengajak Logan untuk bermain catur. Dengan taruhan, yang kalah harus mencuci piring. Ben pun menerima tantangan Logan. Di awal permainan, nampak Logan meremehkan Ben karena ia seorang anak kecil. Setelah lama bermain, Logan harus mengakui kalau Ben telah mendominasi dalam permainan mereka. Bahkan, Ben berhasil mengalahkan Logan dan membuat Logan harus mencuci piring. Di tengah pembicaraan mereka, Ben menceritakan kepada ibunya kalau ia melihat Logan cukup mahir dalam memainkan piano. Ben kemudian menunjukkan kepada Logan trik sulapnya. Logan cukup kagum dengan kemampuan Ben dalam memainkan sulap. Pada saat Ben akan menunjukkan trik sulapnya yang lain, Beth menyuruhnya untuk tidur. Yang mana ini membuat kesal Ben dan ia berlari pergi. Beth menceritakan kalau Ben dan adiknya sangat menyukai sulap. Namun, adiknya telah meninggal setahun yang lalu. Dan dia merupakan prajurit angkatan laut juga. Hal ini membuat Ben dan seluruh keluarganya cukup terpukul. Saat akan berpamitan dengan Beth, Logan ingin menyampaikan alasan kedatangannya untuk menemui Beth. Namun, ia bingung harus menceritakannya dari mana. Dengan tenang, Beth mengatakan kepada Logan mungkin lain kali saja, karena ia tidak akan pergi kemanapun. Mendengar hal ini, Logan pun berpamitan dengan Beth. Tidak jauh dari sana, nampak mantan suami Beth, yaitu Kate, sedang mengawasi Logan dari kejauhan. Keesokan harinya, Beth dan Ellie datang mengunjungi makam adiknya yang telah gugur di medan perang. Setelah pulang dari sana, nampak Beth yang sedang bersedih tepat di taman yang ada di belakang rumahnya. Dengan marah, Beth memotong semua bunga dan menghancurkan semua vas yang ada di sana. Logan yang melihat dari kejauhan segera berlari menghampiri Beth.
Dengan memeluknya, Logan mencoba untuk menenangkan Beth yang sedang bercampur aduk emosinya. Di sini, Beth menceritakan tentang kematian adiknya yang sampai sekarang masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak militer. Dengan dugaan sementara, adiknya tertembak oleh rekannya sendiri. Untuk menghibur Beth, Logan mengatakan kepadanya kalau Beth memiliki tawa yang bagus. Mendengar hal ini, Beth meminta kepada Logan untuk menghiburnya dengan menceritakan sebuah jokes kepadanya. Namun, Logan mengatakan kepada Beth kalau ia harus mentraktirnya bir untuk membuatnya bercerita lucu. Beth pun mengiyakan omongan Logan. Malam harinya, terlihat Logan dan Beth yang saling memikirkan satu sama lain.